Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sore hari ini, Alhamdulillah, kita dapat berjumpa, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di channel dakwah kami, ya, dalam kultum fikih Ramadan. Fikih hati, ini yang sangat penting. Kita harus menata, ya. Banyak kita sibuk dengan soal hukum praktis, ya, tetapi kita tidak menata hati kita. Dan ketika kita diajak berbicara untuk menata hati, biasanya orang enggan, ya, atau cuek, ya, karena yang ditanya soal hukum saja. Apa hukum bersiwak di siang hari? Apa hukumnya suntik vaksin siang hari? Ya, apa hukumnya berkumur-kumur dan sebagainya. Wah, pokoknya dijaga betul deh soal hukum. Tapi hati, nah ini harus kita jaga lebih daripada kita menjaga fikih praktis dalam keseharian ini. Sahabat Quran rahmati Allah. Ya, soal hati ini yang keempat, kita akan sedikit berbincang tentang apa? Di antara hati itu adalah hati yang seperti orang mati, layaknya dia terkubur. Nauzubillah min dzalik. Ya, minal qulubi qalbun ka quburil mauta, zahiruha az-zar'u wal ward wa batinuha al-jif wal maut. Ya, hati itu ada yang seperti kuburannya orang mati. Ya, tampak lahirnya, ya, kalau kuburan sih, karena kalau kita semua biasa ziarah kubur, ya. Kalau kita datang ke kompleks pemakaman, di atas kuburannya semuanya indah-indah, ya, diberikan apa, kembang-kembang, diberikan bunga-bunga, mawar, melati dan sebagainya, indah, wangi. Itu di atas kuburannya, ya, rumput-rumputnya digunting, ditanami, dihiasi. Bahkan sekarang ada pemakaman, ya, pemakaman mewah, ya. Di sana tidak ada kesan angkernya sama sekali dan aman, tidak ada banjirnya, ya, nggak akan ada kerusakan, semua dijaga. Ada tukang kebunnya, ada tukang yang merawatnya, ya, bahkan bisa bermain-main, ya, ada kolam-kolamnya, ada taman-taman dan sebagainya. Subhanallah. Tetapi isinya, ya, isi daripada kubur itu apa? Bangkai. Isinya adalah kematian di dalamnya itu. Ya, kalau kita korek, kita gali, nggak ada yang berani kita menengok. Nggak akan berani kita bersenang-senang, nggak akan berani kita tertawa-tertawa. Seperti halnya ketika kita berziarah mengunjungi pemakaman-pemakaman mewah itu. Sahabat Quran rahmati Allah Ta'ala. Itulah contoh perumpamaan hati. Ada yang nampaknya secara fisik mewah, mentereng, ya, bagus kelihatan, tapi ternyata isinya itu kropos, isinya itu kopong, kalau kata bahasa Betawi. Isinya itu kosong. Isinya itu bangkai, ya, nauzubillah. Atau seperti rumah, ya, rumah itu mewah tapi gelap, ya. Nah, subhanallah. Sahabat Quran dirahmati Allah, meskipun rumah itu, ya, ada lampunya, ya, hiasannya dan lain sebagainya,
ya, taman-tamannya tertata dengan rapi, ya, tapi batinnya itu, isi daripada rumah itu gelap, tidak ada isi. Nauzubillah. Maka Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah, demi Allah, sungguh Allah itu tidak melihat, ya, fisik kalian, gambar kalian, rupa kalian, harta kalian. Allah nggak lihat. Walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah, ya, amal dan hati kalian. Ini yang menjadi cermin. Ini yang menjadi tolak ukur Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba. Allah nggak akan tertipu dengan tampilan fisik seseorang, dengan rupa seseorang hamba, dengan harta kekayaan yang dimiliki seorang hamba. Tetapi yang Allah lihat itu apa? Semata-mata amalnya dan hatinya. Ini yang akan menyelamatkan. Kenapa? Karena hati yang hidup. Innaha hayatul qalb. Hati yang hidup ini beda. Walaupun perutnya kosong, lapar, ya, walaupun kerongkongannya haus, kering, seperti kita berpuasa saat ini, subhanallah. Walaupun pakaiannya compang-camping, tetapi hatinya hidup, hatinya itu ada iman. Inilah orang yang hidup iman hatinya, hidup raga dan jiwanya. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang hidup. Ya, meskipun kelaparan dia, meskipun dia kehausan, tapi dia rasakan nikmat berpuasa itu, ya. Itu nikmat, ya. Kita lapar kalau tidak karena puasa karena Allah, itu sudah capek, lelah. Ya, pasti nggak ada orang yang mau hidup kelaparan, hidup kehausan, nggak ada yang mau. Ada makanan, ada minuman pasti akan kita konsumsi. Ya, ada pakaian baik yang bagus pasti kita pakai untuk menutup tubuh kita, aurat kita. Nah, tetapi orang yang beriman ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, landasannya adalah berpuasa iman. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, demikian pula qiyamul lail Ramadan, landasannya adalah iman. Sahabat kalian rahmati Allah, inilah yang akan memberikan kebahagiaan. Karena iman ini urusan hati. Subhanallah, ya. Waqad aban. Nah, hadis itu mengatakan apa? Hati itu adalah tempat penglihatannya atau pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang kepada hati itu. Ya, maka tidak ada gunanya, ya, fisik, bentuk, rupa, harta secara zahir itu bagus, tetapi hatinya buruk, isinya, jeroannya busuk, enggak. Itu tidak ada. Tidak ada gunanya. Ya, maka sahabat yang dirahmati Allah, kita harus merasa iba, kasihan. Kita kasihan, ya, kepada orang yang selalu memperhatikan bentuk rupa fisiknya. Bagaimana kejantanan, bagaimana kecantikan, bagaimana kelembutan, bagaimana keperkasaan itu ditunjukkan secara fisik. Selalu dia sibuk dengan memoles fisiknya, ya. Kemudian, ya, ternyata itu adalah membuat dia capek, ya, memoles fisiknya, ya, memoles potongan rambutnya, memoles mode berpakaiannya, memoles cara dia berjalan, ya, memoles jam tangannya, ya, apa yang dia milikinya dan sebagainya, itu membuat dia capek, ya. Dia harus cuci bajunya, dia beri semprot minyak wangi, dia bersihkan tubuhnya dengan semua alat-alat tubuh, ya, untuk membersihkan, membuat wangi, membuat cantik dan lain sebagainya. Ya, belum lagi nanti pakaiannya dia pilih dari pakaian yang terbaik, ya, dengan make up-nya dipilih. Capek hidup manusia kalau ingin tampil baik secara fisik, capek dan melelahkan. Ke salon dulu, ya, manicure, pedicure dulu, ya. Kemudian giginya dirapiin semuanya, ya. Alisnya diapain, ya. Kalau dagunya ini kurang lancip, ya, atau ininya rahangnya kurang tiris, apa segala macam, semua capek. Kupingnya kurang naik, apa segala macam, ya. Masya Allah, itu diurusin sama manusia. Sampai pergi ke luar negeri,
operasi plastik di mana-mana, di Thailand, sampai ke Turki, sampai ke Cina, sampai kemana-mana. Subhanallah. Ya, capek ngurusi fisik manusia ini. Ya, sahabat Tuhan rahmati Allah. Maka, ya, itu tujuan jangka pendek. Supaya apa? Manusia makhluk ini tidak melihat aib pada dirinya. Ya, tetapi sayang beribu sayang. Dia tidak perhatikan hatinya. Padahal hati itu adalah tempat Allah melihat kita. Subhanallah. Maka Allah, siapa yang membersihkan ya hatinya, menghiasi hatinya, ya, maka dialah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Subhanallah. Maka itu sahabat Quran dirahmati Allah, ya, ini maka kita harus mengerti hakikat ya pentingnya hati ini. Kenapa? Karena amal kita ini bisa jadi bentuk zahirnya adalah maksiat. Ya, innal amal qad yakunu zahiruhu al-isyan wa sahibuhu mutsab. Ya. Amal itu kelihatannya adalah bentuknya maksiat, tapi orangnya ternyata diberikan pahala oleh Allah. Seperti apa? Ya, seperti orang yang mengatakan kalimat kekufuran secara terpaksa. Itu kan maksiat. Tapi dilakukan secara terpaksa. Hatinya mah tidak kafir. Hatinya tetap dalam keadaan iman. Ya. Atau orang itu minum minuman keras terpaksa. Ya, dipaksa. Ya, kalau tidak tembak. Kalau tidak akan dibunuh. Subhanallah. Nah, dia ya, terpaksa melakukan itu. Nah, maka itu apa? Orang yang seperti ini secara zahir melakukan kemaksiatan, tapi tetap hatinya tidak bergeser dari iman, hatinya tetap dipenuhi dengan cahaya iman, maka dia tetap berpahala, dia tetap dinilai baik oleh Allah SWT. Itulah maka pentingnya hati itu. Tapi sebaliknya, orang yang beramal, kelihatannya amalnya baik, amalnya itu sesuai syariat, ya, dia sholat, dia zakat, dia haji, bahkan dia berjihad di jalan Allah, bahkan dia berderma, bahkan dia baca Quran dengan indah, ya, amalnya semua indah kelihatan. Tapi hatinya rusak. Apa dampaknya? Masuk neraka. Kok bisa Pak Ustaz? Iya, itu Rasulullah menyampaikan. Ada orang yang berjihad supaya dikatakan dia sebagai pemberani, bukan karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah seret wajahnya sampai masuk ke dalam neraka. Ya, karena apa? Niatnya salah. Dia berjihad ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Bukan karena untuk membela kalimatullah yal ulia, membela i'la'u kalimatillah, bukan. Tapi untuk dibilang berani. Ya, ada orang yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah. Tapi dia riya, ya, supaya dikatakan orang ini orang dermawan. Nah, masuk neraka, kata Rasulullah. Padahal amalnya itu amal yang ihsan, amal yang bagus. Ya. Orang ya baca Quran baik, merdu suaranya, tapi niatnya salah. Niatnya supaya dikatakan sebagai qori, sebagai orang baik. Nauzubillah, lalu kemudian diseret dia masuk ke dalam neraka. Sahabat kalian rahmati Allah Ta'ala. Nah, inilah kita tidak tahu. Maka itu ya kita harus membersihkan hati kita. Karena pangkal ini hati. Hati inilah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Meskipun secara zahir perbuatan kita itu maksiat, tapi dalam keadaan terpaksa dan hati kita tidak berubah keimanannya, berpahala dan masuk surga kalau mati. Ya, tetapi meskipun dia banyak beramal saleh, ya, amalnya kelihatannya bagus-bagus, ya, melaksanakan syariat itu, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, ya, berjihad, kemudian baca Quran dan sebagainya, itu kan bagus semua. Tapi hatinya rusak, hatinya kotor. Ini yang menyebabkan dia tidak masuk surga. Ya. Menyebabkan dia nanti harus dibersihkan dulu di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sahabat Tuhan rahmati Allah. Nah, maka itu hati ini adalah yang memisahkan, yang membedakan mana yang layak untuk mendapatkan surga Allah dan mana yang pantas mendapatkan siksa di api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran rahmati Allah. Ya, mari kita renungkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza umilatil khati'atu fil ard
kana man syahidaha, ya, fakarihaha kaman ghaba anha. Kalau keburukan itu dilakukan di atas muka bumi, maka orang yang menyaksikannya lalu dia membencinya, itu seperti orang yang tidak menghadiri atau tidak menyaksikan perkara keburukan itu. Wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha. Sebaliknya, meskipun dia tidak hadir, ya, dia nggak hadir, dia tidak melihat kemaksiatan itu terjadi, tetapi dia ridhoi, dia setujui, ya, meskipun dia nun jauh di sono, nun jauh di Mato, kata orang Minang, ya, meskipun dia berada di kampung halaman, tetapi dia menyetujui terjadinya kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan, kemunafikan, kekufuran di dalam hatinya. Dia setujui, walaupun dia tidak menjadi saksi atas perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu secara terang-terangan, secara zahir, maka kata Nabi SAW, orang itu seperti orang yang menyaksikan kejahatan itu dan dia akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, ya. Jadi bukan soal hadir secara fisik. Ya, fisik boleh tidak hadir. Ya, tetapi hatinya menyetujui kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan, maka dia akan dihukumi sama dengan orang yang berbuat maksiat dan kafir. Ya. Meskipun fisiknya hadir, ya, menyaksikan, tetapi hatinya mengingkari, hatinya tidak meridhoi, hatinya membenci perbuatan kemaksiatan, kekufuran dan kemunafikan, maka Nabi SAW memberikan jaminan bahwa orang ini, ya, kaman ghaba anha, seperti orang yang tidak hadir, dia tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Jadi sekali lagi kembali kepada hati. Ini yang menjadi titik tolak, pangkal dan tolak ukur kebenaran seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu di dalam hadis itu terdapat apa? Terdapat kabar gembira dan peringatan keras. Kabar gembira, kejutan buat siapa? Bagi orang yang terpaksa hadir. Ya, di tempat-tempat kemaksiatan, dia terpaksa, dia dipaksa untuk hadir. Di mana di tempat itu terjadi kemaksiatan. Namun dia ingin berubah, ingin mengubah, tapi dia tidak sanggup. Karena dia punya kekuasaan untuk mengubah dengan tangannya. Dengan lisannya dia tidak sanggup, tetapi cukup dengan hatinya. Ya, subhanallah. Ya, dia cukup hatinya itu mengingkari Allah, mengingkari minum-minuman keras, mengingkari persaksian palsu, ya, syahadatuz zur, dengan apa? Menghadiri upacara-upacara keagamaan yang jelas-jelas mengajarkan kekufuran dan kemusyrikan. Dia terpaksa hadir, tapi hatinya tidak menyetujui dan bahkan mengingkarinya. Dia selamat, insya Allah. Ya, dia akan selamat. Dia akan selamat, insya Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak hadir, dia tidak hadir, ya, di tempat kejadian, di TKP, ya, tidak hadir. Tapi dia menyetujui, banyak kan seperti ini. Ya, menyetujui kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya, tapi dia menyetujui itu, dia sama saja dengan seperti orang yang hadir dan menyetujui kemaksiatan itu. Nauzubillah min dzalik. Maka itu, ya, bahkan hati ini harus hati-hati, ya, karena hati itu, ya, bisa melakukan perbuatan maksiat tanpa batas. Bahkan dengan cara apa? Berzina. Hati bisa berzina, meskipun tidak berhubungan kelamin, hubungan badan, tapi hatilah yang berzina. Ya, ini bisa dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya, annahu bil mu'minina raufur rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Wa min ra'fatihi wa rahmatihi bi ummati tahdhiruhu sarilaha bi qawlihi wa zinal qalb at-tamanni. Ya. Nah, ingat, hati-hati. Zinanya hati kita berzina ketika bagaimana? Ketika dia mengharapkan, ya, sesuatu
yang bukan pada tempatnya. Tamanni, ya, berangan-angan, ya, besar angan-angannya sehingga menjerumuskan dia kepada dosa dan kemaksiatan. Ya, maka maksud daripada hati itu berzina dengan angan-angan itu apa? Dia cenderung kepada hawa nafsu. Ya, yahwi wuqu'a ma tuhibbuhu nafsu minasyahwa. Hati itu cenderung untuk apa? Menyukai. Seandainya apa yang disenangi oleh hawa nafsunya itu terjadi. Nah, jadi kita berpikir, wah, andai saya jadi orang kaya, ya, andai saya jadi orang hebat, ya, menikmati kekayaan, tapi dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara korupsi, itu baru membayangkan, mengandai-andaikan saja. Itu artinya hati kita sudah berzina. Hati kita, pikiran kita berpikir untuk mendapatkan kelezatan, kesenangan duniawi, ya, ingin berhubungan dengan orang yang kita senangi walaupun dia bukan muhrim kita, walaupun dia bukan hak kita, tapi hati kita ini. Nah, itu disebutkan apa? Hati yang berzina. Nauzubillah min dzalik. Menginginkan hawa nafsu, menginginkan harta benda duniawi yang fana, bukan dengan jalan yang hak, lalu kita berpikir dan mengandai-andai, itu hati kita telah berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Maka itu sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Al-Quran menyebutkan terakhir, ya, bahwasanya hati itu juga memiliki amal usaha. Seperti halnya usahanya anggota tubuh kita. Amalnya seperti amal anggota tubuh kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa hati seorang hamba apa yang dia usahakan. Ya, Allah akan memberikan pahala atau siksa bergantung kepada amalan hati. Maka ini disebut dengan amalan hati, amal hati. Amalul qulub. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 225. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya, Allah itu akan menghisab, akan menyiksa, akan meminta pertanggungjawaban kamu dengan apa yang dilakukan oleh hatimu. Ya, hati ini ada usahanya, ada amalnya, maka hati-hati. Ya, Allah akan menghisab hamba, seorang hamba. Ya, seperti apa? Hadis Nabi mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Jika ada dua orang muslim, ya, bertemu, dua-duanya menghunus pedang. Dua-duanya menghunus pedang. Ya. Faqatala ahaduhuma sahibah. Maka salah satu dari dua orang muslim ini membunuh temannya. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka Nabi mengatakan, baik si pembunuh maupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kalau pembunuh jelas dia masuk neraka, tapi kalau yang dibunuh, kok bisa masuk neraka? Gimana ceritanya? Apa jawaban Rasulullah? Nah, ini soal hati. Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga yang dibunuh, yang terbunuh itu bukan karena terbunuh secara zalim. Ya, kalau dia tidak mengangkat senjata, nah itu namanya terbunuh secara zalim. Tapi dia bawa senjata juga, menghunuskan senjata. Artinya apa? Dia juga berambisi untuk membunuh temannya. Itu mah apes aja, ya, bukan bagiannya dia yang ngebunuh, tapi dia yang kena bunuh. Nah, temannya yang lagi untung, dia apes. Nah, tapi niatnya sama, hatinya sama. Niatnya ingin membunuh orang. Dua-duanya kata Nabi, al-qatil wal maqtulu finnar. Dua-duanya, si pembunuh dan yang dibunuh, korban itu juga adalah mereka berdua masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itulah, sobat yang dirahmati Allah. Ya, gambaran hati ini adalah asal untuk diterimanya amal kita. Kalau zahir itu berbeda dengan batin, biasa. Ya, kalau zahir berbeda dengan batin, maka itu menunjukkan, ya, hati itu palsu. Ya, maka hati inilah pangkal daripada segala sesuatu. Sebab yang zahiri bisa beda dengan yang bisa dia berkamuflase. Kalau tampilan fisik berkamuflase,
Orang munafik, hatinya buruk, hatinya jahat, hatinya kafir. Tapi dia fisiknya seolah-olah beriman, seolah-olah muslim. Berkamuflase, dia bisa ikut sholat sama kita. Dia ikut baca Quran sama ya dengan kita. Dia bilang hafal rukun iman, rukun Islam, ya biasa. Tapi hatinya kafir, ingkar kepada Allah. Maka itu tidak akan direkan amal zahirnya. Nauzubillah min zalik. Maka orang munafik itu adalah tempatnya di kerak dasar neraka. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kenapa? Karena hati mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah meskipun amalnya seperti orang Islam. Nauzubillah min zalik. Dan terakhir Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, ini firman Allah. Ya, Nabi SAW disuruh mengatakan itu. Artinya apa? Cinta kepada Allah itu letaknya di mana? Di dalam hati. Nah, kalau cinta kepada Allah dalam hati kita ini tumbuh, maka dia akan mewariskan dan menghidupkan ittiba'al jawarih. Ya, menyebabkan anggota tubuh kita ini melakukan apa? Ittiba' kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimulai dari hati dulu. Hati yang bersih, yang penuh dengan cinta kepada Allah, inilah yang akan menggerakkan tubuh kita untuk ittiba kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak berangkat dari cinta kepada Allah dalam hatinya, itu berarti dusta dan palsu ikut sunnahnya Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.